Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melakukan uji coba atau pengaplikasian. Ini adalah selang plastik berukuran 4 inci yang bisa disematkan atau dimasukkan ke pipa paralon yang 3/4 inci ya. Nah, saya di sini menggunakan pompa Bilk yang 1100 galon per jamnya. Jadi pompa ini dioperasikan menggunakan tenaga DC. Di sini ada aki. Ini aki motor yang 10 ampere. Nanti akan kita gunakan untuk menggerakkan atau mentenagai pompa ini. Jadi nanti selang ini akan kita panjangkan atau akan kita lajukan menurut ini, coba sini, menurut, nah ini nanti akan kita taruh di gundukan ini panjangnya sekitar 72 meter ya, tapi ini selang plastik ini panjangnya adalah 100 meter, jadi perkiraan nanti akan lebih. Tapi akan kita coba apakah nanti ini pompa Bilge ini sanggup untuk mendorong air sampai kepada ujung di sana. Jadi nanti akan kita coba bagaimana pompa ini bekerja untuk mengirigasi tanaman cabai yang panjangnya sekitar 72 meter ini. Nah, lokasi daripada sumurnya, ayo kita ke sana sekalian untuk melihat lokasi daripada sumurnya ada di sini. Nah ini, coba. Jadi sumur ini berkedalaman kira-kira 3 meter ya. Jadi akan kita coba apakah pompa ini sanggup menaikkan air dari sumur ini menuju ke tanaman kita di situ. Oke teman-teman semua, kali ini dia sudah tersetting, hanya saja masih pada satu jalur ya, artinya percobaan pada satu jalur saja. Jadi pompa Bilge yang kecil tadi itu hanya difungsikan masih satu jalur saja, yaitu satu jalur ini, artinya belum dicabang. Nah ini sampai kepada ujung sana, ujung galur ini itu sejauh kira-kira 75 meter. Sudah saya operasikan tadi, tapi nanti akan saya tunjukkan lagi. Jadi semuanya itu berfungsi ya, artinya sampai kepada ujung sana itu air keluar. Nah ini sudah saya lubangi, jadi memang ya berfungsi dengan baik. Sudah saya lubangi semua sampai ke ujung sana. Cuma untuk galur yang sebelah sana belum. Nah itu yang sebelah sana memang belum dilubangi. Tapi meskipun ini saya lubangi pada bagian tengah-tengahnya seperti ini, tapi air tetap keluar sampai ke ujung sana, dan pancurannya atau debit airnya itu masih tetap tinggi. Pemirsa bisa lihat di situ bahwa air udah sampai ke sini ya. Jadi air keluar itu dari lubang sana. Baru saya operasikan sekitar 15 menit. Tapi memang harus ada modifikasi, artinya ini lubangnya harus diperbesar sedikit atau diperbanyak supaya operasi daripada pompa Bilge-nya itu
tidak terlalu lama, sebab yang diperhitungkan nanti adalah daya yang mampu disediakan oleh aki. Sebab semakin lama tentu daya aki akan semakin berkurang jika dipakai terus. Padahal debit air yang keluar dari lubang yang ditusuk dengan jarum tadi itu kecil sekali. Jadi kalau diperbesar nanti dimaksudkan supaya jam operasi daripada pompa bilge-nya itu tidak terlalu lama. Nah, jadi tadi airnya keluar dari sini. Nah ini. Oke, nanti saya uji cobakan pompanya dioperasikan supaya bisa melihat bagaimana irigasi kita ini bekerja. Kita kembali lagi ke sana. Jadi lumayan jauh ya, sekitar 75 meter ini. Dan bibit batang cabai yang saya tanam di sini berjumlah sekitar, perkiraan setelah sudah tanam semua itu adalah 1.400 sampai dengan 1.500 batang. Jadi untuk yang ini udah sekitar 1050-an, 1050 kemarin itu saya hitung. Jadi ini masih uji coba untuk yang satu jalur, tekanannya cukup tinggi. Saya kira nanti ini bisa dioperasikan satu pompa bilge ini untuk mungkin 2 jalur ya, 2 jalur. Jadi memang kelemahannya nanti pompa bilge ini mungkin tidak bisa satu pompa bilge tidak bisa mengoperasikan selang plastik ini sepanjang 75 meter ke semua jalur. Jadi paling maksimal mungkin 2, itu masih perkiraan ya, jadi belum ada kepastian. Oke, ini akan saya operasikan sekarang. Jadi nanti kita akan menuju menuju kepada selang plastiknya ini, bagaimana irigasi tetesnya ini bekerja. Oke Dek, coba Dek kamu pegang dulu ini. Jadi nanti itu saya sambungan dulu kutub positif negatifnya ya, dari pompa bilge. Jadi pompa bilgenya itu, lihat ini di sini sebentar. Pompa bilgenya itu bekerja di kedalaman kurang lebih 2,5 meter. Itu masih kelihatan dari atas. Jadi naik ke sini itu sekitar 2,5 meteran ya. Jadi langsung saya sambungkan ke pipa plastik ini. Nah, gini sederhana aja. Oke. Langsung saja kepada saya. Oke, sekarang kita sambungkan ke sini. Kita operasikan langsung. Kita lihat bagaimana ini bekerja. Oke, seperti terlihat di sini, ini pompa plastik sekarang menggembung. Itu artinya air sudah mengalir, sudah mengalir di antara pipa plastik ini. Jadi pompa bilge ini dicelup ke dalam ya, jadi dia memungkinkan pendinginan yang baik. Jadi untuk operasi kerja yang lama mungkin tidak masalah. Tapi ini masih saya uji cobakan penerapan pompa bilge langsung ke sawah ya, karena saya lihat di YouTube itu belum ada yang mengoperasikan pompa bilge ke sawah seperti ini, seperti yang sedang saya kerjakan di sini. Oke, kita lihat langsung ke jalurnya. Jadi sampai sini tekanannya masih tinggi ya, ini ditekan keras sekali nih, keras sekali. Ini ada beberapa tekukan, nanti
akan kita perbaiki supaya tidak menekuk seperti itu. Nah, ini dia. Jadi seperti terlihat di sini, ini mengalir. Mungkin agak kurang besar memang. Jadi mungkin nanti ini lubangnya akan saya bikin agak rapat supaya pengairannya itu nanti rata ya. Nah, ini posisi kembung seperti ini belum saya tutup di ujungnya loh. Jadi ujungnya itu masih dalam keadaan terbuka. Jadi tekanannya ini bagus banget. Jadi perkiraan untuk 2 selang seperti ini sepanjang 75 meter nanti akan bisa bekerja. Ini adalah ujung daripada pipa plastik kita ini, dan tekanannya ya lumayan kuat. Bahkan di sini udah bocor ini loh. Nah, supaya bisa diperhatikan, nah, ini udah bocor. Jadi kalau kita bikin kayak gini, ini tekanannya masih kuat. Oke, begini ya guys, teman-teman. Jadi dalam peletakan atau pemasangan pipa plastik ini, pertama kali saya lakukan yang di situ menemukan kesulitan. Kesulitannya itu apa? Pada penguluran atau pada pemasangan di galur ini, karena bentuk daripada pipa plastik ini tidak dalam roll yang ada bunderannya itu ya, jadi rumit. Jadi kalau tidak hati-hati nanti bisa kusut. Nah, ini udah pernah ya, ini kemarin waktu pemasangan yang pertama itu kusut. Jadi akan saya berikan tips gimana caranya nanti melakukan penjaluran atau pelurusan pembentangan tali plastik ini supaya memang agak sedikit lambat tapi dia lebih efektif jika dilakukan seperti itu. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Hal pertama yang harus dikerjakan. Oke. Jadi pipanya ini enggak seperti yang dicocokkan di di penjualannya ya. Kalau di penjualannya itu kan dia bentuknya bulat, rolan begitu, tapi ini seperti ini. Nah, ini ini repot sekali. Nanti cara pemasangannya kalau tidak hati-hati, urusannya bisa panjang, urusannya bisa lama. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini saya pilih ukuran pipa plastiknya itu yang 4 cm, ketebalannya itu 10 mikron. Tapi sebenarnya kalau bisa yang 15 mikron ya, artinya lebih panjang waktu penggunaannya, lebih awet nanti. Nah, dia seperti ini. Nah, jadi perlu hati-hati sekali caranya supaya mengulur daripada pipa plastik kita ini. Jadi hal pertama yang saya lakukan seperti ini. Jadi dia disangkutkan ke ke suatu tiang. Jadi nanti setelah itu
Oke, kita contohkan ya. Nah, kita talikan dulu seperti ini. Oke, kita lepas dulu. Nah, ini kita talikan dulu ke sini. Nah, setelah itu kita letakkan dengan posisi, ini kita putus dulu. Kita lepas dulu ya, yang tali di tengah-tengah ini kita buka. Nah, setelah itu seperti ini. Jadi pemasangannya harus dengan hati-hati. Ini jangan sampai dilepas, ini harus dipegang seperti ini. Jangan sampai dilepas ya, karena nanti akan sangat susah. Nah, posisinya ini di bawah seperti ini. Di bawah begini, bagian yang yang tebal seperti ini di bagian luarnya. Nah, setelah itu kita begini. Nah, ini begini lagi. Nah, ini adalah triknya supaya pemasangan itu nanti tidak menemui kendala. Nah, ini harus kita letakkan dulu. Kalau tidak seperti ini nanti malah tambah lama karena kusut. Nah, seperti ini. Terus nanti sampai ke ujung sana. Ya, memang agak membutuhkan sedikit waktu, tapi ini worth it karena justru kalau kita tidak sabar, kejadiannya makin lama seperti pemasangan selang yang pertama itu tadi. Malah tambah lama. Nah, seperti inilah pemirsa bagaimana cara perlakuan terhadap pipa plastik yang model gulungannya seperti ini. Jadi nanti akan saya update ya pemasangan pada 2 jalur pipa plastik, karena itu masih satu. Jadi jalur pipa plastik kita ini masih satu dan kelihatannya ini berfungsi dengan baik. Jadi malah saya takut ya kalau menutup di bagian ujung pipa sana, nanti takutnya itu malah membuat sanyonya itu panas. Nah, karena terlalu berat beban tekannya. Nah, begini pemirsa irama pengulurannya. Jadi kalau seperti ini ya, kalau kesannya dia seperti melinting atau berputar-putar, biarkan saja karena itu sebenarnya hanya kelihatannya aja, tapi sebetulnya lurus karena kita melakukan pengulurannya itu selalu sejajar seperti ini. Jadi kalau terlihat melinting seperti itu biarkan saja, nanti setelah diisi air dia akan lurus sendiri. Nah, itu kan kelihatan seperti melinting toh. Nah, itu nanti sebenarnya lurus sendiri setelah diisi air. Karena dari pertama kita melakukan pengulurannya itu sejajar.
panjang ya pemirsa ya, sekitar 75 meter, dan tali plastik, pipa plastik kita ini panjangnya sekitar 100 meter. Saya beli di Bukalapak ini, harganya itu ini yang paling murah yang saya temui ya, ini sekitar 29.000. Pelapaknya itu hanya berjualan online, harganya 29.000. Per tanggal ini ya, ini tanggal berapa sekarang? Bang, Nani, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggal 29 bulan 7 toh? Bulan 7. Bulan Juli, ya, bulan 7 2020. Jadi per tanggal ini itu harganya sekitar 29 ribuan. Nah, ini masih, kita sudah sampai di ujung. Nah, ini masih sisa sekitar segini pemirsa. Lihat ini mungkin 25 meteran kurang lebih. Jadi yang ini pun demikian. Nah, yang satu ini. Jadi nanti rancangannya seperti ini. Itu di bagian sana akan saya buatkan percabangan dari pipa paralon lurus begini. Nanti ada dipasang pipa T sampai dengan percabangannya 5 seperti galur kita ini. Lalu kemudian langsung disambungkan ke pipa plastik kita ini. Jadi dari keluarannya pompa bilge kita ini masuk ke paralon 3/4 inch bercabang. Nah, kemudian cabangnya itu nanti kita salurkan ke 4 galur ini. Nah, begitulah pemirsa, untuk sementara ini. Nanti kita sambung lagi pengaplikasiannya setelah pemasangan dengan menggunakan paralon 3/4 inch. Oke teman-teman semua, ini adalah contoh setting daripada pipa yang saya bicarakan kemarin itu. Jadi ini sudah settle ya, sudah set semuanya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini dia yang menggunakan pompa bilge yang 12 volt menggunakan aki sepeda motor yang 10 ampere. Jadi di sini setiap masing-masingnya itu digunakan, coba mendekat sini, digunakan stop keran seperti ini yang 3/4 inci di masing-masing jalur ya. Ini ada 5 jalur. Jadi pompa bilge ini tidak sanggup mengairi keseluruhan jalur ini. Tekanannya menjadi kurang karena ya tidak maksimal sampai ke ujung jika digunakan semuanya. Bisa disalurkan ke 2, tapi itu pun kurang maksimal. Jadi pompa bilge ini ya cuma sanggup untuk mengairi 1 jalur. Jadi bergantian. Saya menggunakan pompa bilge-nya ini 2 buah. Seperti kita lihat di sini, ini saluran nanti yang ke pompa bilge nomor 2, dan yang ini adalah saluran yang menuju ke pompa bilge nomor 1. Nah, letaknya di sini. Coba lihat di sini. Nah, dalam sini. Jadi saya salurkan langsung ke sumur sini, dan yang satu lagi ini. Dengan menggunakan 2 pompa bilge sekaligus, kita bisa melakukan pengairan sebanyak 3 jalur. 3 jalur dengan efektif ya. Di panjang sekitar 70 meter jalur pipanya. Jadi pipanya ini pipa plastik ini masih sekali dihubungkan
Jadi memang ya gimana ya, kalau untuk yang skala besar ini tidak bisa. Jadi kalau untuk skala yang seperti ini, yang kecil, pompa Bill Gates ini bisa digunakan. Dan kalau sudah seperti ini emang jauh tidak merepotkan, sangat menolong sekali. Sebab bahan yang digunakan hanya membawa ini ke sawah. Jadi aki 10 ampere. Oke, kita praktekkan ya. Soalnya tadi sudah ada penyiraman, tapi kita akan praktekkan sekarang. Kita coba nanti ke 1 jalur, terus kita lanjutkan ke 2 jalur. Kita uji coba di sini apakah dia sanggup menaikkan pada 2 jalur pipa ini. Oke, kita sambungkan dulu. Oke, seperti terlihat di sini. Jadi stop kerannya ini sudah saya buka, yang lainnya itu saya tutup. Nah, jadi kalau kita hendak melakukan pengairan, jadi tinggal memilih stop kerannya yang mau dibuka yang mana. Jadi sekarang yang kita buka ya adalah yang ini. Nah, jadi ini pengairannya sampai ke ujung sana itu memiliki tekanan yang bagus. Di 75 meter ya, tekanannya bagus sekali. Tapi permasalahannya gimana kalau kita coba langsung dengan 2 pipa ini, apakah masih bisa bekerja dengan baik? Kita coba ya. Nah, ini saya buka, ini coba lihat di sini, ini saya buka. Yang lainnya tertutup ya, yang lain itu semua tertutup, kita buka hanya 2. Kita coba. Oke, sepertinya masih tetap bekerja seperti ini. Tapi kita lihat apakah ini sanggup mengairi pipa ini sampai ke ujung. Oke, ayo. Oke, seperti terlihat di sini, coba sini deh. Seperti terlihat di sini, ini memang awal dari irigasi dripnya itu di sini itu menetes, tapi kita akan lihat langsung ke ujungnya. Jadi sampai di sini semua menetes. Oke, kita langsung lihat ke ujungnya. Oke, sampai di sini, ini yang pipa nomor 2 ini sudah tidak menggelembung lagi ya. Jadi dia sudah tidak begitu memiliki tekanan, tetapi air masih menetes meskipun sedikit. Coba lihat di sini tuh. Nah, ini, tuh. Nah, menetes meskipun sedikit. Jadi belum sampai di ujung, tapi kita lihat sampai di ujung apakah masih tetap menetes. Oke, kita sudah di ujung ini, tapi kita tidak menemukan tetesan sama sekali ya. Nah, ini sudah tidak ada tetesan sama sekali. Tapi di pipa nomor 1, tetesan masih tetap ada. Lihat ini, dia bahkan kencang sekali ya di pipa nomor 1. Jadi untuk satu pompa Bill Gates, kesimpulannya dia sanggup atau efektif memberikan penyiraman itu hanya di 1 selang di sepanjang 75 meter,
Tetapi untuk 2 dia itu hanya sanggup di setengahnya aja, jadi di sekitar 40 meter itu. Lebih dari 40 meter air sudah tidak mendorong lagi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita belum mencoba 2 pompa bilge-nya ya. Sebab gini, aduh, pompa bilge-nya yang satunya itu selangnya bocor, jadi belum bisa saya operasikan dua-duanya. Tapi kesimpulannya, 1 pompa bilge itu bisa menghasilkan tekanan 1,5, artinya 75 meter dan 40 meter pipa plastik seperti ini. Kalau dikalikan 2, pamannya pompa bilge-nya 2, berarti itu cuma bisa 3 jalur ya, 75 meter 3 jalur. Jadi 2 pompa bilge hanya bisa mengairi 3 jalur di 75 meter selang pipa plastik seperti ini. Jadi demikian review kita tentang pompa bilge ini. Jadi kesimpulannya, untuk skala pertanian yang kecil masih bisa digunakan, tapi untuk yang lebih besar saya kira pompa bilge ini tidak bisa ya. Ya paling tidak yang seperti yang saya gunakan itu tadi, yang 12 volt, yang kecil, yang 1100 galon per menit, yang 1100 galon per menit. Nah ini hanya bisa mengairi 3 jalur saja. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan berikutnya yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mohon subscribe-nya, mohon like-nya ya. Oke.